Kita membaca surat Yohanes yang pertama, kita sampai pasal yang kedua ya. Kita sampai kepada pasal yang kedua. Kita membaca mulai dari ayat yang ke-12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terbuka bagi kami, dan pada saat ini kami sekarang ingin membuka hati pikiran kami di hadapan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami untuk kami bukan hanya bisa membaca firman Tuhan, tapi membaca diri kami masing-masing, dan kami terus-menerus diperbarui di dalam pertobatan yang terus-menerus di dalam kehidupan kami, dan kami boleh semakin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jauhkan kami daripada yang jahat, jauhkan kami daripada segala keinginan dunia yang akan menemui kebinasaannya. Dan sekali lagi Tuhan, selamatkan kami pada hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kita sudah membahas sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Hari ini kita melanjutkan pembahasan dari ayat yang ke-12. Nah, kalau saudara membaca di dalam bagian itu, saudara jelas di sini ya, ini sesuatu yang kita nggak bisa overlook atau overheard. Ini dengan jelas saudara melihat kenapa mesti diulangi 2 kali di sini ya, karena ini kalimat pertama untuk anak-anak, lalu kemudian untuk bapak-bapak dan kepada orang muda, dan ini diulangi 2 kali gitu ya, meskipun ada slight difference di situ. Ya, ini adalah satu penekanan ya, saya kalau diulang ini seperti ini berarti ada satu penekanan yang mau dilakukan oleh penulis daripada surat Yohanes ini gitu. Secara stylistik memang Yohanes menggunakan di sini 2 tenses yang berbeda ya. So, kalau sudah cek di dalam bahasa aslinya di situ ini istilah yang kedua itu pakai tenses yang lain. Yang pertama itu pakai istilah grapho ya, itu present ya, tensesnya itu present, sementara yang kedua itu egrapsa, itu ada di dalam tense aorist ya. Yang kedua itu 3 kali, yang kedua itu adalah di dalam tenses yang berbeda. Maksudnya ini nggak usah terlalu di overinterpret ya. Simply ya di sini Yohanes mau menguatkan efek retorik daripada apa yang dia katakan. Egrapsa itu bedanya apa dengan grapho? Whereas grapho itu present tense, egrapsa itu aorist, itu yang ditekankan di sini adalah sesuatu yang ini sesuatu yang komplit gitu ya. Ini punctual aspek daripada aorist, itu sesuatu yang kalau di dalam bahasa Inggris di sini satunya pakai I am writing ya, satunya pakai I write ya. Mungkin nggak terlalu jelas juga ya istilah I write. Tapi intinya waktu di sini menggunakan aorist itu mau menyatakan bahwa ini adalah sesuatu aksi atau tindakan yang komplit ya. Dan waktu Yohanes menggunakan present tense I am writing ya, dia mengingatkan lagi sekarang ya, pada saat ini gitu. Jadi ada sedikit nuansa perbedaan, tapi mungkin yang lebih menarik adalah yaitu waktu kita melihat ini ya, pertama addresses ya, di situ yang pertama adalah children atau anak-anak, lalu kemudian ada fathers dan ada young men atau orang-orang muda ya. Dan saya mengikuti Colin Kruse ya di dalam hal ini ya, dalam tafsiran istilah children ini sebetulnya include semua orang ya di sini. Ini children bukan anak-anak kecil gitu ya. Terus kemudian ada anak-anak kecil, ada bapak, ada orang-orang muda. By the way, kalau kita tafsir seperti ini agak sedikit kurang precise karena apa? Kok urutannya nggak rapi gitu ya. Biasanya kalau kita memang ngomongin age group,
Ya biasanya setelah children harusnya kan ngomongin young men dulu baru fathers gitu ya, atau fathers dulu baru young men dan children. Tapi di sini children terus father terus young men ya. Jadi ini urutannya kalau dimengerti sebagai age group ya agak kurang precise gitu ya. Karena itu di sini ya kita sependapat dengan Cruz ya, ini dia mengatakan children di sini ya, ini ada sebutan yang diberikan oleh Yohanes penulis surat ini kepada semua yang dilayaninya. Semua yang dituju ini adalah anak-anak entah berapapun umurnya. Yohanes sudah sangat tua dan di sini dia menulis yang menyebut orang-orang yang dilayani itu sebagai children ya. Children yang dia kasihi. Jadi ini very affectionate. Dia sendiri memerankan atau menempatkan posisinya sebagai seorang bapa yang mengayomi. Bapa yang peduli kepada anak-anak yang kepada orang-orang yang dia layani yang disebut dengan anak-anak. Baru setelah ngomong fathers, nah ini kita bicara tentang age group betul saya di sini ya. Jadi ini children itu adalah semuanya, terus kemudian fathers ini adalah bicara tentang ya orang-orang yang sudah tua, terus kemudian young men di sini ya bicara orang-orang muda. Jadi children ini adalah semuanya dan itu terdiri atas ya orang-orang yang tua dan orang-orang muda. Nah, saudara jangan tanya ya, mana ibu-ibu dan mana adalah young women gitu ya. Ini ditulis di dalam bahasa yang secara representatif adalah laki-laki ya, termasuk juga tentu saja di sini adalah perempuan-perempuan yang sudah berumur dan juga perempuan-perempuan muda sebetulnya itu included ya di dalam sapaan ini gitu. Nah, waktu sudah membaca di sini ya, little children, anak-anak, hai anak-anak, di sini dikatakan your sins are forgiven for his name's sake. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ya, ada kata sebab gitu ya. Mengapa disebut anak-anak? Siapa itu anak-anak? Yaitu mereka yang dosanya telah diampuni oleh karena nama Yesus. Itulah yang disebut oleh Yohanes istilah anak-anak. Dan bukan hanya itu, kalau saudara membaca di dalam ayat ke-14, ayat yang ke-13 terakhir ya. Di situ ada tambahan yang sedikit berbeda ya, waktu ada pengulangan di situ. 13 yang terakhir itu, I write to you children because you know the Father. Pengulangannya agak sedikit berbeda ya saudara. Yang pertama kan because your sins are forgiven for his name's sake. Yang kedua because you know the Father. Siapa itu anak-anak? Yaitu mereka yang mengenal Allah sebagai Bapanya. Apa artinya? Kalau kita percaya Allah sebagai Bapa, ya kita punya keyakinan percaya bahwa dosa-dosa kita itu diampuni. Karena namanya, atau di dalam namanya. Nah ini pengertian children ya, itu anak-anak connected dengan pengertian the fatherhood of God, kebapaan dari Allah, dan juga keyakinan bahwa kita ini dosa-dosanya sudah diampuni di dalam nama Yesus. Lalu terus kemudian Yohanes melanjutkan ini panggilan atau sapaan kepada fathers ya. Ini again kita juga mengikuti Colin Kruse di sini ya. Jadi menurut Colin Kruse ini bukan orang-orang yang katakanlah mature secara iman gitu ya, atau secara ketaatan, secara kesalehan dan sebagainya. By the way, seperti kita sudah sering mengatakan deh, gak ada jaminan deh, itu orang yang sudah usianya lanjut pasti matang di dalam Tuhan. Lalu orang yang masih muda itu pasti masih kanak-kanak, kurang dari itu senioritas sindrom yang gak ada gunanya gitu. Itu juga satu keminderan inferior kompleks daripada orang-orang muda yang bisa membuat dia jadi nggak efektif di dalam pelayanan. Saudara dan saya nggak kebal ya dengan hal seperti ini, baik kita yang sudah lanjut usia maupun kita yang masih katakanlah relatif muda gitu. Bahkan Paulus pun mengencourage Timotius gitu ya, supaya dia tidak merasa inferior, merasa muda ya, diatur-atur oleh orang yang lebih tua dan sebagainya, sehingga akhirnya pelayanan itu menjadi kurang efektif di dalam hal ini. Itu sudah dikatakan di Timotius, dikuatkan, didorong, di-encourage oleh Paulus ya. Jadi ini problem common ya, dan juga akan menjadi satu problem yang terus-menerus gitu.
Tapi tentu saja saya ini juga bukan satu encouragement supaya orang-orang muda itu jadi kurang hormat kepada orang yang lebih tua dan sebagainya. Tentu saja bukan itu maksudnya. Tapi lebih baik kita melihat di sini ya, waktu bapak-bapak, maksudnya ini ya, orang-orang yang sudah tua bersama dengan juga perempuan-perempuan yang sudah tua itu disapa, itu apa yang dibicarakan di sini ya. Nah, kalau saudara melihat di sini, because you know him who is from the beginning, atau di dalam bahasa Indonesia ya, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Nah, istilah dia yang ada dari mulanya ini, saya kalau di dalam vocabulary surat Yohanes itu maksudnya adalah Yesus Kristus ya. Dan lebih detail lagi, saya yang ada dari mulanya ini, saudara, kita nggak mengerti di dalam pengertian Injil Yohanes yang ada dari mulanya sang logos itu ya. Tapi kalau saudara membaca di dalam konteks surat Yohanes, yaitu dari mulanya ya, di dalam masa inkarnasinya maksudnya. Jadi bagi penulis surat Yohanes ya, waktu membicarakan tentang Kristus yang ada pada mulanya, itu yang ditekankan itu bukan the pre-existent logos seperti di dalam Injil Yohanes. Tentu saja penulis surat Yohanes bukan menolak konsep ini ya, bukan. Tapi dia lebih tertarik untuk menekankan Yesus Kristus di dalam masa inkarnasinya. Ini penting sekali ya. Sudah sejak dari awal, saya nggak mau mengulang lagi, ini kita sudah khotbahkan, sudah sejak dari awal ya. Di situ dikatakan tentang firman yang pada mulanya, yang mereka raba, yang mereka dengar, yang mereka pegang. Jadi ini against apa ini, doketic Kristologi ya, against doketic eklesiologi juga gitu. Jadi penekanan itu ada pada firman yang berinkarnasi. Nah, waktu di sini dikatakan bapak-bapak, atau katakanlah ya bapak-bapak dan ibu-ibu, mereka yang sudah berumur ya, dikaitkan dengan pengenalan akan Kristus yang ada dari mulanya. Sekali lagi ya, Kristologi di dalam pengertian inkarnasi ini sangat penting gitu, dan jangan orang karena terus kemudian sudah tua, terus merasa sudah advance, sudah mengetahui banyak hal ya, sombong menasehati orang-orang yang masih muda yang dianggap kurang berpengalaman dan sebagainya. Tetapi Yohanes justru mengarahkan ini ya, meskipun sudah advance in years, tapi ingatlah ya, kalau mau bicara kebanggaan daripada orang-orang yang sudah lanjut usianya itu apa sih? Karena mereka mengenal Kristus yang ada dari mulanya. Yohanes nggak mengarahkan di sini kepada, hai bapak-bapak, kamu yang sudah banyak makan garam gitu misalnya ya. Hai bapak-bapak, kamu yang sudah pengalaman sekali, tahu gitu bagaimana seluk-beluk di dalam dunia ini gitu ya. Kadang-kadang orang yang senior itu jatuh di dalam kesombongan yang nggak ada gunanya seperti ini ya. Merasa sudah berpengalaman dan akhirnya terus kemudian jatuh di dalam kegagalan. Karena pikir sudah senior pasti sudah sangat ahli, tahu ini dan itu dan sebagainya. Tapi Yohanes di sini mengingatkan kalaupun orang-orang yang sudah lanjut usia itu punya kebanggaan, dia berbanggakan dia mengenal Tuhan. Bukan karena sesuatu yang lain. Bukan karena dia menderita lebih banyak daripada orang-orang muda. Bukan karena dia lebih banyak berjuang daripada orang-orang muda yang kurang berjuang dan sebagainya. Bukan karena itu tapi hanya satu alasan di sini ya, yaitu karena dia mengenal Kristus. Mengenal Kristus yang ada dari mulanya. Kalau kita adalah orang-orang yang senior, kalau saudara adalah orang-orang yang senior, kalau saudara adalah orang-orang yang sudah lanjut usia ya, pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Kristus yang ada dari mulanya? Ini pertanyaan, jangan dianggap satu pernyataan klise ya, saudara terus jawab dengan sombong lagi gitu. Loh, kalau itu saya sudah kenal sejak dari sekolah minggu, saya juga sudah tahu, kok ngomong gini lagi gitu ya. Yohanes tidak salah mengatakan kalimat ini. Yohanes bukan sedang pikun, ya. Yohanes bukan sedang menghina juga kepada orang-orang yang senior waktu dia mengarahkan kembali kepada pengenalan akan Kristus, karena memang inilah sebetulnya yang menjadi kebanggaan orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, itu pengenalan akan Kristus. Gak perlu ada kebanggaan-kebanggaan yang lain, dan ini nanti connected dengan apa yang kita bahas. Judulnya sebetulnya hari ini kan kita bicara tentang dunia ya, yang sedang lenyap. Dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginannya gitu. Nah ini orang-orang tua ini apa yang menjadi kebanggaan? Kalau kebanggaan saudara dan saya ya,
Ini adalah pengenalan akan Kristus yang ada dari mulanya, dan kita tidak bergeser, bukan saja tidak bergeser, tapi kita semakin dalam di dalam mengenal Kristus. Ya. Kita akan diselamatkan daripada dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi kalau kebanggaan kita ada pada tempat yang lain, kalau saudara menaruh pada tempat yang lain, ya, jangan-jangan kita bukan sedang mengenal Tuhan, tapi kita sedang mengikuti dunia dengan segala keinginannya yang menuju kepada kebinasaan itu. Yang berikutnya, setelah membicarakan tentang bapak-bapak di sini, yang disapa berikutnya adalah orang-orang muda, ya, young men, termasuk juga young men, young women, ya, pasti termasuk juga di dalamnya. Kalau saudara memperhatikan di situ di dalam sebutan yang kedua, ya, yang di dalam tenses aorist itu, ya, ada lebih panjang. Yang pertama kan di sini dikatakan orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Terus kemudian di pengulangannya, kalau saudara membaca di situ, orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya, ada pengulangan memang, ya, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara, kemudaan itu, ya, kemudaan, ya, orang berbangga tentang muda, memang betul seringkali dikaitkan dengan kekuatan, ya. Orang yang lanjut usianya, ya, itu mulai lemah fisiknya dan sebagainya, mulai menurun, ya, mulai ada sakit penyakit dan sebagainya. Orang muda itu berbangga karena mereka kuat. Gak salah, sesuai kaitan antara menjadi muda atau bukan menjadi muda, ya, ada susah ya sesuai bahasa Indonesia, ya, antara kemudaan dengan kekuatan itu memang very much connected, ya, very much related, itu one to each other gitu. Tapi di sini pertanyaannya ini kuat di dalam pengertian apa? Kalau saudara membaca di sini, ya, ini kuat terutama di dalam pengertian bukan terutama fisik, tapi di sini kita bicara kekuatan di dalam pengertian rohani, ya. Ini adalah membicarakan kekuatan rohani. Maksudnya apa, saudara? Ya, ini kalau saudara membaca di situ, ya. Orang yang kuat itu bukan kuat secara fisik, bukan macho di dalam pengertian fisik, tapi karena mengalahkan yang jahat. Kalau saudara baca di sini, siapa itu orang-orang kuat? Yaitu orang-orang yang mengalahkan yang jahat, orang-orang yang tidak mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa bisa menjadi kuat? Ya, kuat bukan karena bawaannya kuat, bukan karena memang dia temperamennya kuat, gitu, ya, tetapi karena firman Allah yang diam di dalam kamu. Sekali lagi, ya, orang-orang muda ini adalah orang-orang muda yang kuat, telah mengalahkan yang jahat. Mengapa? Karena firman Allah diam di dalam kamu. Tanpa kecintaan akan firman Tuhan, ya, tanpa firman Allah yang diam di dalam segala kekayaan dan di dalam kehidupan orang-orang muda, ya. Orang-orang muda itu, ya, mungkin cuma kuat ini tok, ya, kuat ya, kuat secara fisik, itu pun sekarang sudah bergeser. Saudara pernah melihat, ya, ini saya melihat beberapa kali, ya, itu orang post di media sosial, ya. Oh, zaman dulu laki-laki yang kuat, wah, itu sterek gitu, ya, ini binaragawan gitu, kuat. Kalau sekarang laki-laki sekarang, ya, model itulah, saudara tahu itu namanya itu boy band, lalu terus kemudian cosplay dan sebagainya, gitu, ya. Seperti kayak ada pergeseran tentang manhood di dalam zaman kita sekarang, gitu. Yang dulu tuh kayaknya seperti sangat macho gitu, yang sekarang kok jadi yang benar-benar laki-laki itu yang cantik, yang rada mirip perempuan, itu yang betul-betul menarik gambaran kita sekarang, gitu. Good gambaran dulu sepertinya kayak lebih konvensional, lebih tradisional dalam hal ini, ya. Oh, harusnya kita balik kepada zaman dulu, gitu loh, ya. Ini bukan model kelaki-lakian yang imut-imut dan sebagainya yang lucu, gitu, ya. Selebriti itu, tapi model itu loh yang sterek itu, ya. Tapi kalau saudara baca di dalam surat Yohanes, sebetulnya yang dibicarakan di sini juga bukan kekuatan fisik, gitu, ya. Dibicarakan di sini adalah orang-orang muda yang meskipun mereka masih muda, tapi kehidupannya itu dipenuhi oleh firman Allah yang diam di dalam mereka, ya. Inilah, saudara, kebanggaan daripada
anak-anak muda, kebanggaan daripada orang-orang muda. Kalau mereka sejak muda, ya, mereka itu mengenal firman Tuhan yang diam di dalam segala kekayaan di dalam kehidupan mereka, sehingga waktu mereka menjadi lanjut usia, waktu mereka menjadi dewasa lebih lagi menua dan sebagainya, mereka bisa mengatakan mereka mengenal Kristus yang ada dari mulanya. Mereka mengenal Kristus yang ada dari mulanya. Jadi ini konsisten, baik untuk bapak-bapak, mereka yang sudah lanjut usianya, itu ya, bukan waktu melihat ke belakang terus melihat, hai jiwaku, lihatlah apa yang sudah engkau capai, lihatlah pencapaian-pencapaianmu yang sudah kau lakukan. Itu bukan itu, Yohanes gak tertarik dengan itu. Yang dikatakan Yohanes adalah waktu kita lanjut usia, itu pertanyaannya adalah apakah kita mengenal Kristus yang dari mulanya. Sedangkan untuk orang-orang muda itu yaitu apakah kamu kuat? Apa artinya kuat? Yaitu telah mengalahkan kejahatan, telah mengalahkan yang jahat. Dari mana bisa ada kekuatan mengalahkan kejahatan? Yaitu waktu firman Allah itu diam di dalam saudara, diam di dalam kamu. Ya, ini adalah, katakanlah kalau kita mau melihat ini sebagai introduksinya ya, sebelum kita membahas ayat yang ke-15 ini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sudah, kalau sudah perhatikan di dalam bagian sebelumnya ini kan bicara encouragement ya, ini bicara tentang apa ya, sangat encouraging gitu. Maksudnya Yohanes ini di sini bukan Yohanes ada trust ya kepada jiwa-jiwa yang dia layani gitu, kepada orang-orang yang dia layani. Yohanes itu ada trust, ada cinta kasih ya. Dia nggak judgmental di sini. Dia tidak judgmental. Dia bukan pikiran jorok gitu ya. Terus melihat seperti kayak jemaat, nah ini pokoknya amburadul luar biasa gitu ya maksudnya. Tidak, Yohanes melihat jemaatnya ini sebagai jemaat yang mengenal Dia yang ada dari mulanya ya. Yang dosanya diampuni karena nama Tuhan ya, dan yang juga adalah jemaat yang kuat dan mengalahkan kejahatan ya. Jadi ini pikiran kepercayaan ya, sangat encourage gitu, yang sangat encouraging, yang sangat mendorong ya. Waktu jemaat mendengar sapaan yang seperti ini ya, mereka pasti sangat terhibur gitu ya, mereka pasti sangat dikuatkan. Karena Yohanes itu mempercayai mereka, mempercayai orang-orang yang dia layani. Tetapi sudah perhatikan di dalam ayat ke-15, atau saya nggak perlu pakai istilah tetapi sih, tetapi itu seperti kayak kontras gitu. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang kontras ya, tapi sesuatu yang satu paket gitu. Encouragement yang benar itu bukan tanpa peringatan. Dialektis ya, sekali lagi ya. Encouragement yang benar itu bukan muluk-muluk terus kemudian orang jadi karena dipuji, karena dipercaya, terus kemudian dia akhirnya makin ngambang seperti balon, makin ke atas terus lupa turun gitu ya. Tidak tapi di sini Yohanes, kalau saudara perhatikan di sini ya, di dalam ayat 15 setelah dia membicarakan ayat-ayat sebelumnya, dia mengingatkan kepada jemaat ini, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Precisely karena jemaat ini adalah jemaat yang bisa dipercaya, yang boleh dipercaya, maka Yohanes boleh mengatakan kalimat ini, jangan kamu mengasihi dunia. Mengapa? Karena kamu adalah anak-anak yang sudah diampuni dosanya. Karena kamu adalah bapak-bapak yang telah mengenal Dia dari mulanya. Karena kamu adalah orang-orang muda yang kuat, yang bisa berperang melawan kejahatan. Karena firman itu diam di dalam kamu. Precisely karena kamu seperti itu, maka jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, kita pernah membaca ya, sudah di dalam Injil. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, di dalam Injil itu konteksnya adalah mengabdi kepada Allah yang benar, Allah yang sejati, atau Mamon. Ya. Kalau di sini adalah mengasihi Bapa atau mengasihi dunia. Sama-sama bicara kasih. Bahkan kasih yang dipakai di sini kata kerjanya sama, tapi saudara tahu pengertiannya kan sama sekali lain. Orang yang mengasihi Bapa itu dia menaati firman-Nya, menaati commandments, menaati perintah-perintahnya. Hidup di dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain, hidup di dalam terang.
Tetapi orang yang mengasihi dunia itu maksudnya apa, Saudara? Nah, ini ya, orang yang mengasihi dunia ini, Krus ada satu kalimat yang baik ya, waktu dia bicara tentang mengasihi dunia di sini, yaitu saya baca kutipan ini ya, kalau kasih kepada Bapa itu ya, itu fokusnya adalah well-being of another. Sementara ya, kasih kepada dunia itu fokusnya adalah on the pleasure and gratification one hopes to receive. Kasih kepada dunia itu membawa kepada keegoisan, Saudara. Orang yang nggak bisa keluar daripada dirinya. Karena apa, Saudara? Karena dia mengasihi dunia. Orang yang mengasihi dunia itu nggak mungkin keluar daripada dirinya sendiri. Dia akan terus masuk kepada dirinya sendiri. Fokusnya itu adalah pleasure, kesenangan yang ya gratification ya. Kesenangan, pleasure, kenikmatan, gratification yang untuk dia. Ini dia nggak pikir bagaimana dia itu memberkati orang lain, ya bagaimana well-being-nya orang lain. Nggak ada kepekaan saya tentang itu. Yang peka adalah bagaimana saya menyelamatkan kenikmatan saya sendiri. Bagaimana saya mengejar supaya saya di dalam hidup ini ada kenikmatan. Kenikmatan yang saya bisa nikmati. Nah itu, maka saudara melihat di sini ya, kasih kepada dunia itu ya. Orang yang mengasihi dunia itu sebetulnya as good as dead. Ini kalimat keras ya, Saudara. Orang yang mengasihi dunia itu, dia ada, dia nggak ada gitu ya. Sebetulnya doesn't really matter. Atau kalau saya boleh pakai kalimat yang lebih keras lagi ya. Sebetulnya kalau dia nggak ada, lebih baik lagi. Wah, ini kalimat tajam sekali ya, Saudara, seperti kalimat seperti ini. Tapi inilah sebetulnya kasih kepada dunia. Orang yang mengasihi dunia itu bukan saja tidak menjadi berkat bagi orang lain, ya. Dia mengejar segala sesuatu hanya bagi dirinya sendiri dan dia menarik kalau bisa seluruh dunia. Itu juga boleh dibebani, ya. Untuk apa, Saudara? Untuk supaya dia mendapatkan pleasure, kenikmatan, gratification itu tadi. Jadi seluruh dunia mesti berkorban untuk dia. Seluruh dunia itu boleh dibebani ya, supaya dia mendapatkan kenikmatan. Nah, orang seperti ini, Saudara. Ini kaitannya apa ya dengan kristologi yang kita percaya? Ini kaitannya apa, Saudara, dengan Kristus yang kita percaya? Ini bukan pribadi Kristus yang ada di dalam Alkitab, Saudara. Kalau kita sebagai orang Kristen, ternyata kita adalah orang-orang yang seperti ini ya. Jangan-jangan kita ini sebenarnya tidak mengenal Kristus yang dari mulanya itu. Yang kita kenal itu dunia, kita terlalu akrab dengan dunia, kita terlalu mengenal seluk-beluk dunia dan keinginan dunia, kita sangat paham dengan itu, tapi kita nggak mengenal Kristus sebetulnya. Orang kalau mengenal Kristus ya, ada satu tanda ya, ada tanda, ini adalah marks ya, the true marks, ini adalah tanda-tanda orang yang mengenal Kristus ya, yang mengenal Bapa, yang hidup di dalam firman, yaitu apa saya? Dia tidak mengasihi dunia. Dia mengasihi Bapa. Gak bisa, Saudara, kita mengasihi dunia dan mengasihi Bapa lalu kita bikin sintese gitu. Gak mungkin, Saudara. Orang yang memberikan ruang untuk kasih kepada dunia ya. Waktu hatinya itu diarahkan kepada kasih kepada dunia, dia akan langsung kehilangan kasih kepada Bapa. Gak ada orang yang sanggup bisa mengasihi dunia sekaligus mengasihi Bapa. Itu tidak mungkin, Saudara, tidak mungkin. Either kita mengasihi Bapa dan tidak mengasihi dunia, atau kita mengasihi dunia dan tidak mengasihi Bapa, tidak mengasihi Allah. Saya baca lagi ya, Saudara, di sini. Ayat ini yang sederhana, sebenarnya nggak perlu komentari ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kasih akan Bapa. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kasih akan Bapa sudah nggak ada lagi di dalam saudara dan saya, kita nggak mungkin bisa mengasihi sesama kita, Saudara. Kita akan lumpuh, ya, kita akan cacat di dalam mengasihi orang lain. Karena apa? Ya ini seperti yang dikatakan oleh Krus ya, kita akan fokus kepada pleasure dan gratification yang kita harapkan untuk kita terima. Gak ada ceritanya berpikir bagaimana kita memberi, adalah bagaimana saya menerima. Menerima apa, Saudara? Ya menerima pleasure dan gratification ini. Itulah, Saudara, orang-orang yang mengasihi dunia. Tetapi saudara dan saya bukan orang yang mengasihi dunia. Yohanes ya menyapa kita juga, bukan hanya menyapa jemaat yang dia lain. Yohanes juga menyapa kita. Kita ini adalah anak-anak yang sudah diampuni dosa. Dosa apa ya? Ini dosa mengasihi dunia.
Kita sudah diampuni. Masa orang sudah diampuni dosanya yang mengasihi dunia dan tidak mengasihi Allah. Kita balik lagi kepada kubangan, kepada lumpur itu lagi ya. Kepada kasih kepada dunia. Ini orang yang mengerti kasih karunia atau orang yang nggak mengerti anugerah sebetulnya. Kalau saudara dan saya mengerti anugerah, kita nggak balik lagi kepada kasih akan dunia ini. Itu orang yang nggak mengenal anugerah sebetulnya. Orang yang menggampangkan anugerah. Orang yang menyia-nyiakan anugerah. Nggak tahu bahwa anugerah ini anugerah yang mahal. Sekali lagi ya saya. Yohanes mempercayai jemaatnya ya. Kita boleh merefleksikan juga bagi diri kita sendiri ya. Yohanes juga Tuhan mempercayai kita. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Dosa mengasihi dunia itu. Kita dibebaskan dari itu supaya kita bisa mengasihi Allah. Supaya saudara dan saya bisa mengasihi Bapa. Itu saya kebebasannya sesungguhnya. Terpenjara itu adalah orang-orang yang masih terus-menerus tertarik dengan dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kita juga adalah orang-orang yang mengenal Kristus yang dari mulanya. Kalau saudara dan saya termasuk adalah orang yang senior, atau kalau saudara merasa kita adalah orang yang masih junior, orang yang masih muda, di sini dikatakan kita adalah orang-orang yang kuat, yang mengalahkan kejahatan. Saudara, ini kalimat-kalimat pendahuluan sebelumnya ini ya, bukan kebetulan, ini sangat berkaitan dengan panggilan kita untuk mengasihi Bapa dan bukan mengasihi dunia ini. Sekali lagi, Yohanes mulai dengan kalimat-kalimat kepercayaan, ya, bukan kalimat-kalimat judgmental, ya. Bukan kalimat-kalimat penghakiman, tapi kalimat-kalimat kepercayaan. Kemudian setelah itu dia mengingatkan, ya, jangan kamu mengasihi dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu akan hancur di dalam dirinya. Nggak mungkin dia bisa memelihara kasih akan Bapa. Nah, saudara kita kalau ini ya, saya pernah bicara ini sudah lama sekali gitu ya. Kalau di dalam dunia psikologi gitu ya, mungkin bahkan juga pastoral counseling injili gitu ya. Kalau ditanya problem manusia itu apa gitu ya, problem manusia penerimaan gitu misalnya ya, atau kalau orang injili akan bilang, Injil yang non-reform ya di dalam hal ini ya, akan bilang ya penerimaan itu kita mendapatkannya di dalam cinta kasih Tuhan. Bagus kan saya Injili kok ya, harus menuju kepada Kristus kan ya. Problem manusia itu karena dia kurang mendapatkan penerimaan dan penerimaan itu ada di dalam Kristus yang mengasihi kita tanpa syarat. Beautiful saya statement ini. Tapi kalau saudara tanya orang reform, problem manusia itu apa? Problem manusia itu adalah karena dia tidak mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Saudara, lihat gak bedanya nih? It's not about you and me. Bukan tentang saudara dan saya diterima lah, dipeluk lah, dikasihi lah, dan sebagainya. Ini ya bisa saja dibubui dengan kalimat evangelike, tapi Kristus sudah menerima kita. Beautiful juga lah kalimat ini ya. Tapi jangan-jangan ini pun juga nggak mengeluarkan kita daripada egoisme. Tapi kalau saudara mendengar kalimat problem saudara dan saya itu apa sih? Karena kita tidak mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Itulah problem saudara dan saya. Saudara langsung sadar ya, betapa dalamnya kita ini sudah jatuh. Saudara langsung di sini gak berpikir tentang diri saudara lagi kan ya. It's not about you and me, bukan saya. Ini bukan tentang saya dan saudara yang kurang diterima, yang perlu penerimaan, lalu ada satu sosok pribadi yang bisa menerima tanpa syarat. Beautiful, oke lah saya kita bisa bilang ini ya. Tapi gak berhenti di sini saya. Kalau kita cuma di sini ya, nanti seumur hidup kita cerita ke Kristus itu ya muter-muter tentang penerimaan ini lagi, saya penerimaan, saya diterima jadi terharu ya, Kristus menerima saya terharu ya, saya dicintai Tuhan, muter-muter di sini terus ya. Kapan saudara dan saya mencintai Tuhan? Kapan saudara dan saya mencintai Tuhan? Kita terus berpikir kita dicintai Tuhan, kita tergerak, terenyuh, keluar air mata, ya baguslah saudara punya kepekaan tentang itu ya, oke itu sesuatu yang indah. Tapi kapan kita ini memikirkan kita yang mengasihi Allah? Perhatikan ya kalimat ini ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan ya, dengan segenap jiwa ya, gak ada problem di dalam kehidupan ini. Problem apa? You name it, sakit penyakit. Gak apa-apa juga, hancur mati ya sudah ketemu Tuhan kan. Toh kita sudah mengasihi Tuhan. Saya bukan mengajarkan Taurat tanpa Injil ya, jangan salah mengerti ya. Bukan ya. Ini bukan sesuatu yang
kontradiktori itu Injil, bukan. Ini juga undangan Injil. Ini sendiri adalah undangan Injil, saya mengasihi Bapa dengan bebas. Ini undangan Injil. Karena apa, saya? Karena kalau kita nggak mengasihi Allah, kita akan mengasihi dunia, dan mengasihi dunia itu masuk penjara namanya. Orang yang mengasihi dunia itu hidupnya hancur, saya. Hidupnya itu akan menuju kepada kebinasaan. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jelas ya, saya ini. Gak perlu komentari lagi ya. Mungkin yang kita boleh ini ya, elaborate sedikit inilah apa yang disebut di sini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sekali lagi saya ini belajar dari Colin Kruse. Colin Kruse mengatakan menarik, saya dia nggak melihat ini sebagai satu trilogi, maksudnya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup gitu ya. Tapi dia melihat yang pertama yaitu keinginan daging ya. Ini seringkali ditimbulkan ya oleh keinginan mata dan keangkuhan hidup. Keinginan daging ya itu disuburkan ya, di boost gitu. Itu sesuatu yang akhirnya dibikin merajalela itu ya, melalui ini ya, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Atau terjemahan lain ya, bukan pride of life, tapi pride in possession. Keangkuhan karena ada yang kita miliki, dan tentu saja itu harusnya banyak gitu dalam hal ini ya. Nah, kita akan balik lagi banyak. Tapi sebelumnya kita membicarakan terlebih dahulu tentang ini ya, keinginan daging ya. Ini pakai istilah epitumia ya, dalam bahasa asli. Itu seringkali dikaitkan juga dengan ini ya, apa itu concupiscencia, bahasa Latin concupiscence, dan juga bisa diterjemahkan dengan covetousness ya. Itu apa? Dosa mengingini ya. Saudara mengingat 10 perintah Allah kan. Do not covet. Jangan mengingini ya. Jangan mengingini. Mengingini yang bukan menjadi bagianmu. Yang bukan porsimu kamu mengingini. Nah, inilah saya sumber segala permasalahan gitu. Keinginan daging ya, ini saya menginginkan ya yang sebetulnya bukan menjadi bagiannya, akhirnya menyiksa dengan berbagai macam kedugaan yang nggak ada perlunya. Karena apa saya? Ya karena ambisi yang berdosa ini, keinginan daging. Tapi keinginan daging ini seringkali datang juga melalui keinginan mata. Mata yang nggak pernah puas melihat itu ya, dari mata ini. Melihat terus kemudian kita mengingini ya. Bukan kebetulan probably ya, saya di sini waktu dikatakan di dalam surat Yohanes ya, apa yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami raba, ini bicara tentang senses kan ya. Tapi di dalam pengertian yang spiritual juga, bukan dalam pengertian yang fisikal. Kalau saudara dan saya nggak tertarik untuk melihat Kristus, kalau visi saudara dan saya itu bukan Kristus ya, kita akan di take over saya, mata kita akan di take over oleh daya tarik dunia. Kalau saudara dan saya nggak mau mengasihi Allah dengan segenap hati ya, maka dunia akan take over itu. Nggak ada orang mengasihi vakum itu, nggak ada, saudara. Itu mitos. Orang yang nggak beribadah kepada apa-apa dan nggak beribadah kepada siapa-siapa itu bohong, saudara, bohong. Orang yang nggak mengasihi siapa-siapa, omong kosong, saya nggak ada. Either dia mengasihi Allah atau dia mengasihi dunia. Sudah begitu saja. Saudara lebih mengasihi dunia atau lebih mengasihi Allah? Ini pertanyaan kita sendiri mesti tanya kepada diri kita masing-masing. Nah, di sini waktu bicara tentang keinginan mata, ya kita boleh kontraskan, keinginan mata. Orang melihat ya dengan matanya, terus kemudian mengingini. Dia mulai kabur, visinya tentang Kristus itu kabur. Dia nggak rasa Kristus itu pemandangan yang terlalu menarik. Saya tertarik dengan lagu itu ya, Pandanglah pada Yesus. Ini satu lagu yang bagus ya. Itu kata-katanya bagus sekali. Pandanglah pada Yesus. Turn your eyes upon Jesus. Lalu terus kemudian ada kalimat, isi dunia ini menjadi suram. Bagus ya, saudara. Pandanglah pada Yesus. Isi dunia ini jadi suram, jadi nggak menarik. Tapi celakalah orang yang nggak memandang pada Yesus. Isi dunia ini bukan menjadi suram, menjadi gilang gemilang, menjadi menarik, menjadi atraktif, menjadi berkilauan dan sebagainya. Bukan menjadi suram, saudara. Dan orang lalu kemudian menjadi tertarik dengan isi dunia itu. Ini bicara sikap hati ya, saudara. Ini keinginan mata, ini bukan cuma bicara tentang apa yang saudara lihat. Kita bisa melihat secara fisik, bisa melihat apa saja gitu.
Tapi seperti saudara tahu di dalam Alkitab waktu membicarakan tentang hal-hal yang sifatnya fisik itu berkaitan juga dengan jiwa kita. Ya. Di dalam kitab Injil dikatakan ya, mata itu ya. Mata itu adalah jendela jiwa gitu. Itu kalau matamu gelap, maka seluruh tubuhmu itu akan gelap. Sudah jelas di sini bukan bicara tentang hal fisik kan, saudara. Pasti bukan bicara hal fisik di sini. Ini bicara hal spiritual gitu. Mata itu ya. Dari mata ini kita menerima terang. Betul kan ya? Memang yang menerima terang itu kan mata. Nah, yang dimaksud oleh Yesus Kristus itu adalah terang rohani ya. Kalau mata kita gelap, terang itu nggak bisa masuk. Maka seluruh kehidupan kita ya, tubuh dan jiwa kita ini menjadi gelap. Gelap mengapa saya? Karena salah lihat. Karena nggak melihat Kristus. Ini bukan kalimat omong kosong loh saya. Ini jangan dimengerti kalimat abstrak lah apa. Ini kalimat yang sangat konkret saya. Yohanes mengatakan apa yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami raba. Ini bukan platonik Kristus, bukan saya. Kristus itu berinkarnasi dan dia itu bisa dilihat dan bisa didengar, bisa diraba. Kita memang nggak hidup sejaman lagi dengan Yesus Kristus ya, betul. Tapi oleh Roh Kudus ya, kita bisa melihat Kristus dengan mata rohani kita. Dan gereja, seperti kita sudah bicarakan juga, sebetulnya juga menjadi manifestasi ini ya. Kehidupan Kristiani, kehidupan Kristus yang dinyatakan di dalam kehidupan berjemaat, yang bukan tanpa aspek bodily. Kita sudah bahas bagian ini, saya nggak mau balik lagi ya. Pak Jethro juga sudah ini ya, tekankan berkali-kali tentang pentingnya aspek bodily dan sebagainya. Maksudnya ini against docetic kristologi atau docetic eklesiologi ya. Cuma ngawang-ngawang di atas ya, cuma teori doang, nggak ada manifestasinya, nggak ada ekspresinya, nggak ada inkarnasi, nggak ada semuanya, nggak ada, cuma ngawang-ngawang di dalam bagian otak, entah otak sebelah mana begitu ya. Tapi sudah melihat di sini ya, waktu dibicarakan tentang keinginan mata, apa sih yang saudara tertarik untuk melihat di dalam saat-saat seperti ini? Sudah kita di dalam zaman sekarang sudah ini sangat dipengaruhi oleh dunia image ya, sangat dipengaruhi oleh dunia image. Saudara perhatikan medsos itu mainnya di image, ya itu medsos itu ada AI-nya sendiri ya, ada mereka bisa melakukan profiling terhadap saudara dan sebagainya. Bagaimana saudara ditarik itu ya, terutama ditarik dari image dulu, bukan ditarik dari tulisan kali ya, tulisan ya kecuali saudara membaca tulisannya baru kita oh ini adalah yang saya tertarik cerita ini gitu ya. Tapi yang menarik kita pertama itu ya image terlebih dahulu. Dulu pernah ada orang melakukan percobaan di tengah-tengah siaran TV ini zaman dulu ya, bertahun-tahun lalu orang selipkan iklan minuman. Cepat sekali ya, saya lupa angkanya berapa, mungkin cuma 1/4 detik atau apa. Jadi hampir nggak kelihatan jadi. Tapi itu ada ditayangkan cepat gitu ya, 1/4 detik atau mungkin 1/8 detik. Nah, sudah tahu setelah itu apa? Setelah itu orang itu pergi ke kulkas cari minuman itu. Gitu. Dari power of image, maksudnya dari mata, mata itu sangat menggerakkan kita. Keinginan mata, pertanyaannya bukan apakah kita ini saya perlu mencungkil mata kita ya, itu supaya kita nggak terganggu dengan ini keinginan daging. Bukan itu kalau di dalam reform spirituality kita bukan pakai metode amputasi seperti ini kan ya. Meskipun katakanlah di dalam Alkitab ada ayat seperti itu ya, itu istilah hiperbol yang dipakai di sana ya. Tapi di dalam perspektif tradisi reform Augustinian ya, kita mengatakan bukan masalah matanya ini perlu ada atau enggak ada. Sebaiknya ada atau dicungkil saja, bukan. Tapi yang saudara dan saya lihat itu apa atau siapa yang menjadi objek dari pemandangan mata kita, itu siapa atau apa. Saudara melihat apa? Apa yang saudara lihat? Waktu saudara ke gereja, apa yang saudara lihat? Yang saudara cari di situ ya, yang paling menarik ya, mata saudara itu apa? Ya, saya bukan mengatakan ya marilah kita menutup mata terhadap segala sesuatu dunia yang kelihatan. Bukan itu juga bukan reform bukan. Tapi bagaimana kita mengaitkan dunia yang kelihatan ini dengan dunia yang tidak kelihatan.
Harap kita nggak lama lagi kita bisa ini ya kembali menyelenggarakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus luar biasa indah, sungguh sangat indah ada nih. Ini saya di dalam perjamuan kudus ya. Saudara melihat apa? Saudara melihat roti dan anggur kan ya. Betul kan? Saudara melihat roti dan anggur. Saudara merabanya. Saudara bahkan mengecapnya. Ini kan semua urusan indah kan ya. Ya meraba, ya mengecap, ya melihat gitu ya. Tapi sebetulnya apa sih yang kita kecap, yang kita nikmati itu ya, itu adalah tubuh dan darah Kristus. Ya. Bukan tanpa roti dan anggur, bukan saya. Bukan platonik kok, bukan tanpa roti dan anggur, bukan tanpa perjamuan kudus. Tapi saudara melihat di sini ya, dari dunia yang kelihatan, kita dibawa untuk masuk kepada yang tidak kelihatan, pribadi Kristus. Nah ini saya, thinking and feeling sacramentally ya, kalau boleh pakai istilah ini ya. Sacramentally ini saudara boleh kasih tanda kutip ya. Thinking and feeling sacramentally. Termasuk juga di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Saudara bisa melihat pohon, saudara bisa melihat batu, saudara bisa melihat sesama manusia. Lalu waktu saudara lihat, yang saudara lihat itu apa? Kalau saudara cuma lihat manusia, pohon, natural phenomenon, ya sudah, kita nggak thinking sacramentally berarti. Saya bukan mengatakan alam itu sakramen ya, bukan. Don't get me wrong, bukan ya. Yang disebut sakramen ya cuma dua itu. Tapi saya pakai tanda kutip ya. Thinking sacramentally. Maksudnya apa sih? Waktu saudara melihat alam ya, saudara mengingat ini ada penciptanya. Ada yang menciptakan, ada kemuliaan Tuhan ya, yang dinyatakan di dalam alam. Waktu saudara melihat sesama manusia, saudara mengingat ini created after the image of God. After the image of God ya. Lalu ada image yang demikian rusak sampai nggak jelas lagi begitu ya. Inikah image of God gitu sampai membuat kita tercengang ya. The absence of the image of God, atau saudara bersyukur ini image of God kok begitu gemilang ya. Sangat nyata di dalam diri orang ini. Saya seperti melihat Kristus kalau melihat dia. Jadi saudara bukan cuma melihat rambutnya atau cuma nggak pakai maskernya miring gitu. Lu laki pakai maskernya pink ya, lucu ya gitu ya. Ada dekorasi, itu melihat kayak begini ya sudah, saya orang natural namanya. Orang natural yang nggak melihat dunia yang kelihatan, nggak thinking sacramentally ya. Lalu kalau kita membiasakan mata kita hanya melihat seperti ini, ya sudah, itu ya sudah, saya jadi orang sekuler saja. Nggak ada pemandangan tentang Kristus, nggak ada tentang pencipta, nggak ada tentang Bapa, nggak ada semuanya. Persis kayak orang nggak percaya saya. Keinginan mata ya, hanya melihat dunia yang kelihatan dan gagal mengoneksikan itu dengan dunia yang tidak kelihatan. Itulah yang disebut dengan keinginan daging. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, keinginan mata. Dan ini saya masih bicara dalam konteks Johannine Theological Profile ya. Karena bagi Johannine Theology ini penting sekali bagaimana mengaitkan dunia yang kelihatan ini dengan dunia yang tidak kelihatan. Kalau kita nggak mau mengaitkan ini, kita nggak peduli, ya sudah, kita akan langsung dikuasai oleh dunia. Dunia dan segala keinginannya menuju kepada kebinasaan itu. Berikutnya, keangkuhan hidup, atau terjemahan yang lain nih, ini kalau Colin Kruse dia lebih prefer pakai istilah pride in possession, keangkuhan apa yang kita miliki ya. Kita punya pride, kita punya kebanggaan. Kenapa? Karena kita punya properti, karena kita ada kekayaan, karena kita memiliki katakanlah keluarga yang seperti apa gitu misalnya. Ini pride and possession. Possession di sini nggak harus selalu itu, nggak harus selalu uang, by the way ya. Uang sudah pasti termasuk di dalamnya. Tapi bisa juga kebanggaan terhadap keluarga kita, anak yang pinter-pinter misalnya ya. Yang kelak bisa diharapkan dapat Nobel Prize gitu misalnya, likely so misalnya gitu ya, sudah ini pride in possession. Inilah kalau menurut Yohanes ini mengakibatkan keinginan daging. Inilah yang menyuburkan keinginan daging, dunia dan segala keinginan yang binasa. Maka tadi saya waktu membahas di bagian awal ya, saya sengaja pakai istilah kebanggaan nih. Kebanggaannya orang tua itu apa? Kebanggaannya orang tua itu kalau di sini dikatakan karena dia mengenal Kristus sejak dari mulanya. Kebanggaannya orang muda itu apa? Bukan kekuatan fisik ya, tapi kekuatan karena dia bisa mengalahkan kejahatan. Karena firman itu diam di dalam dirinya.
Tapi kalau di sini kebanggaannya apa sih? Kebanggaannya possessions. Kebanggaannya adalah apa yang dia miliki. Kalau saya punya banyak uang, saya jalan agak sedikit tegak gitu ya. Hidup ini seperti kayak lebih ada confident. Tapi kalau saya nggak ada uang, saya jalannya agak tertunduk, kayaknya malu gitu ya. Saudara, kebanggaannya ada di uang. Harga diri saudara ada di uang. Harga diri saudara ada di mana? Ditaruh di sana, saudara. Kalau saudara terus kemudian punya uang, saudara agak gagah sedikit, nggak malu gitu. Terus kalau saudara katakanlah miskin, terus saudara agak sedikit rendah hati gitu. Itulah saudara, orang-orang yang memiliki keangkuhan in possession, yaitu yang dikatakan Yohanes. Gitu. Gak peduli mereka yang kaya, yang miskin pun juga bisa ada keangkuhan hidup seperti ini. Keangkuhan in possession. Karena apa saudara? Karena waktu mereka miskin, mereka nggak bisa berjalan tegak. Berarti orang-orang seperti ini saudara, meletakkan harga dirinya itu pada kekayaan. Bukan pada Kristus yang dia kenal, tapi pada uang, pada kepemilikannya. Lalu kalau dia punya banyak hal yang dia bisa banggakan, ya, dia bisa jadi lebih ada confidence itu, ada kepastian di dalam kehidupan. Itulah yang disebut dengan keinginan dunia di sini. Saudara, kita ini orang Kristen, orang Kristen ini bukan berpikir seperti ini. Kalau orang Kristen masih berpikir seperti ini, lalu kita respect orang-orang yang punya banyak. Orang-orang yang nggak terlalu punya kita pandang sebelah mata karena mereka, kita sendiri worldview-nya masih worldview dunia ya, bukan worldview yang ada di dalam Alkitab gitu. Ini adalah orang-orang yang mengasihi dunia dengan sistem nilai dunia, bukan worldview Kristen ini. Dan saudara perhatikan ya, orang yang menghidupi worldview dunia seperti ini, Yohanes dengan jelas mengatakan, kasih kepada Bapa tidak ada pada orang itu. Kasih kepada Allah tidak ada di dalam orang itu. Sedih sekali ya saudara. Pengunjung gereja itu banyak yang dengerin streaming kayak begini ya, katakanlah mungkin lumayan juga. Tapi mari kita tanya kalimat ini saudara. Kita ini mengasihi dunia atau kita ini mengasihi Allah? Yang saudara paling kasih, yang saudara dan saya paling kasih itu sebetulnya apa sih? Yang paling kita inginkan itu ya, doa-doa saudara itu diisi dengan apa? Nah, kita hari Sabtu kita belajar daripada ini ya Pak. Doa para reformator, saya ini ya beli satu buku saya yang isinya itu koleksi daripada doanya para reformator. Jadi kita nanti hari Sabtu kita nggak akan berdoa untuk khusus untuk Sabtu ini ya. Kita nggak ada doa pribadi untuk apa mereka yang sakit atau keadaan COVID atau apa ya. Sementara kita nggak berdoa ini, kita mau belajar daripada bagaimana para reformator itu berdoa. Dan saudara melihat di sana ya, para reformator ini bukan hal baru sih saudara. Buat saudara dan saya harusnya bukan hal baru ini, karena ini sudah ada di dalam Alkitab. Doanya mereka itu apa saudara? Doanya mereka itu ya ini, bagaimana supaya mereka bisa lebih mengasihi Tuhan. Bagaimana supaya mereka ini boleh semakin mengenal firman Tuhan, kekayaannya. Ya. Bagaimana mereka supaya semakin taat, itu sudah doanya. Tapi coba saudara lihat doa saudara dan saya. Apa isinya doa saudara? Supaya anak kita lulus ujian lah, supaya ini persoalannya ini, anak yang ini sakit lah, yang itu apa ya, genteng bocor lah dan sebagainya. Coba, saya nggak ketemu saya doa kayak begini di dalam doanya para reformator, doa genteng bocor lah, pipa rusak lah atau apa dan sebagainya. Ini mereka itu urusan terlalu kecil untuk dibawa ke dalam doa. Mereka berdoa untuk hal-hal yang lebih penting, hati mereka itu, keinginan mereka itu saya betul-betul merefleksikan orang yang mengerti kerajaan Allah. Mari kita bertumbuh, bertumbuh makin dewasa di dalam Yesus Kristus. Dan tandanya apa, saya? Tandanya ini, tidak dikuasai oleh keinginan mata dan keangkuhan hidup atau keangkuhan kepemilikan. Ya. Kalau saudara menjadi rasa lebih bangga, lebih ada confidence karena apa yang saudara miliki, ya Yohanes akan mengatakan itu dunia dan segala keinginannya akan menuju kepada kebinasaan. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jangan menghidupi itu, saudara. Saudara akan lenyap bersamaan dengan keinginan dunia itu. Itu sesuatu yang bangunan yang sia-sia, betul-betul bangunan yang akan hancur dan yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Sia-sia sekali ya orang membangun dalam hal seperti ini. Mencari pleasure gratification bagi dirinya sendiri ya. Miserable saya hidup seperti ini ya. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dibebaskan. Kita dibebaskan oleh Kristus di dalam Kristus, dan Kristus mau menarik kita ya masuk ke dalam kehidupan seperti kehidupannya. Kehidupan apa sih? Kehidupan yang mengasihi Bapaknya. Kehidupan yang melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah.
hidup selama-lamanya. Saya mau menutup ini ya, Pak, renungan pagi hari ini ya. Kalau saudara membaca di dalam cerita Daniel itu menarik ya, itu dia dikatakan dia menjadi orang di dalam kerajaan ya, raja A sampai raja B, raja C, raja D, terus ganti terus ya raja. Inilah gambaran kingdoms of the world. Dunia ya yang lenyap dengan keinginannya, kerajaan dunia yang jatuh dan bangkit dan jatuh dan bangkit dan jatuh dan bangkit dan jatuh dan bangkit terus seperti itu sih. Tapi Daniel tetap ada di sana. Memang Daniel bukan gak mati sih ya. Tapi saudara lihat apa saya mau dinyatakan di dalam cerita Daniel. Ini sih orang yang melakukan kehendak Allah itu lasting sih. Dia gak bisa digeser. Raja di dalam dunia ini ya. Dunia dan segala kemegahannya, kemuliaannya, kerajaannya itu jatuh dan bangkit dan jatuh dan bangkit dan jatuh dan bangkit dan terakhir jatuh. Tetapi saudara dan saya gak dipanggil untuk menghidupi cerita ini. Saudara dan saya dipanggil untuk menghidupi story, narasi, kisah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu selama-lamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya. Berkaitan kan saya, kerajaan Allah dengan melakukan kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Tolong supaya kami di dalam belas kasihan anugerah Tuhan, kami yang kurang, kami yang lemah ini boleh Tuhan bakar hati kami sehingga kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami memandang pada Kristus, bukan memandang kepada dunia dan segala daya tariknya ini. Tolong Tuhan ketika kami menyanyikan lagu, pandanglah pada Yesus. Kami bukan menjadi orang-orang munafik yang omong kosong, yang hanya menyanyikan kata-katanya untuk kemudian kami injak-injak di dalam kehidupan kami. Tapi kami sungguh-sungguh belajar di dalam pertolongan Tuhan untuk menghidupinya. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, kekurangan kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni, dan bangkitkanlah jiwa kami, seluruh kehidupan kami untuk mengasihi Engkau dengan lebih lagi. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.